Tauhid itu kan keesaan. Jadi bila kau menyampaikan sesuatu yang sifatnya keesaan, bahwasanya kepada Allah itu semua itu terjadi karena tidak lain adalah hayat Allah, maka berarti dia sudah paham di bagian tauhid itu setidak-tidaknya tentang hayyun lagi qayyum. Ketika dia belajar tauhid, qiyamuhu binafsi, yalah, Allah tidak memerlukan bantuan seorang jua pun, berdiri sendiri, sedangkan kita makhluk selalu memerlukan bantuan. Bantuan itu kepada siapa? Bantuan kepada sesama makhluk, terutama bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap hidup dan berkelakuan di dalam kehidupan ini. Nah, itu maksudnya. Maka wa ba'da fiha mulazimatun, maka baginya adalah adanya kelaziman atau berterus-teruslah hendaklah dia bi asma'i tauhid bilisani sirri bi ghairi harfin wala sautin, hendaklah dia melazimkan asma-asma tauhid pada sirnya bi ghairi harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Yang jahir dulu. Bolehkah yang tidak lazim bagi orang biasanya begini, berzikir? Kalau orang biasanya berzikir apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya kah? Yang Malik, ya Kudus. Boleh pula ternyata berzikir itu ya Qadim, ya kah? Apalagi ya Wajibal Wujud, ya kah? Apalagi nama-nama sifat ya Qudrat, apalagi ya Sami, ya Basir, nama-nama sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Qadim, ya Baqa, misalnya ya Allah, ya Baqa, ya Allah, ya Qadim, boleh. Itu namanya mengajarkan kepada diri kita, melazimkan diri berzikir bi asma'it tauhid, dengan nama tauhid, bi sifatihi atau wa asma'ihi, atau nama-nama Allah seperti ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Memang nama yang paling top itu adalah Allah. Tapi kita untuk mengingatkan kita tentang kebesaran keagungan Allah, bolehlah kita dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Nah, apabila kita bisa melakukan itu bilisani, maka sampai pada lisani sirri, sampai kepada lisan sir. Sir itu terletak di jantung relung atau di bagian basirah, atau disebut dengan di puat kita. Jadi ada kolbun, ada puat. Di puat kita ini bila sampai ke puat ini sir itu, maka timbullah tanpa huruf dan tanpa suara. Misal tanpa huruf tanpa suara adalah kita mengerti, memahami sesuatu itu, bahwa dengan mengerti dan memahami sesuatu itu tanpa kita sadar, secara otomatis kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanpa huruf, tanpa suara sudah masuk. Misalnya tadi, bahwa hidup kita merasakan hidup, dan kehidupan ini tidak lain semata-mata karena anugerah Allah berikan hayat kepada diri kita, bukan karena kitanya. Selama ini kan kita berpikir yang namanya hidup itu karena kitanya. Yalah, aku hidup, nggak apa, anak hidup aku juga. Nah, orang yang berzikir tanpa huruf, tanpa suara itu bisa memahami dirinya itu hidup karena dihidupkan Allah. Ruhnya ditahan Allah di dalam jasad kita ini, yang mungkin ruhnya hendak keluar tapi ditahan Allah, sehingga kita pun tetap bisa hidup. Itu adalah memahami dan mengerti, itu termasuk bagian daripada mengingat Allah atau zikrullah bila harfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al insan sirri, manusia itu sirri, rahasiaku, wa ana sirrahu, sedangkan aku adalah rahasia daripadanya. Wa qala aja wa jalla, inna ilmal batin sirrun man sarri ajalahu fi qalbi ibadi wala yaqifu alaihi ahadun ghairi. Sesungguhnya ilmu batin itu sirrun, rahasia. Nah, rahasia.
Jadi ilmu batin itu rahasia, ujar Tuhan di dalam hadis qudsi. Rahasia sirun min sirri, rahasia dari rahasiaku. Aj'aluhu, maka aku jadikan pikol bi ibadi, pada hati hambaku. Aku jadikan rahasia itu ada di dalam hati hambaku, maksudnya di dalam basirah atau dalam ruh hambanya. Wala yakifu alaihi ahadun ghairi, tidaklah tertahan padanya seorang jua pun padanya, melainkan selain daripada aku. Itu maksudnya tidak akan diberikan sesuatu kecuali aku yang memberikannya, yang membukanya kawa. Nah itu karena itu memintalah kepada Allah agar dibukakan mata hati yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi, aku bersama hambaku, wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya, hina yazkuruni, ketika dia mengingat kepadaku, wa ija jakarani, bila dia mengingatku, fin nafsi, pada dirinya, jakar tahu fin nafsi, aku pun kata Tuhan akan mengingat kepadanya pada diriku. Wa ija jakarani fi malai, apabila dia mengingatku pada waktu sunyi, jakar tahu fi malai ahsan minhu, aku akan mengingatnya pada waktu sunyi pula kepadanya, dan lebih baik daripada dirinya. Nah jadi kalau kita bisa ingat kepada Allah itu waktu ramai maupun waktu sunyi. Bila sudah biasa, maka Allah pun selalu memperhatikan kita pada waktu sunyi maupun di waktu ramai. Itulah makna bahwa hamba banyak bergantung pada diri kita. Bahasa lain doa. Ringkasnya begini, Allah itu seringkali menunggu kita berdoa. Yang jadi masalah kita tidak berdoa, maka Allah pun tidak mau memberi. Karena kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka Allah pun memperhatikan kita. Begitu bahasa lainnya kan. Berarti ada rahasia Allah pada diri kita. Apa rahasia Allah pada diri kita? Apa Dan? Rahasia Allah adalah menunggu kita berdoa kepadanya. Nah itu salah satu rahasia Allah. Seperti juga mengingat. Mulailah kita mengingat Allah. Jangan serah Allah aja. Hendak mengolah, hendak berzikir kah kada aja. Ya kah? Nah ini kesalahan. Seharusnya mulailah kita mengingat Allah, maka otomatis, secara otomatis Allah pun mengingat kepada diri kita. Nah itu maksudnya, prinsipnya seperti itu. Maka bila sudah seperti itu, lalu timbullah efek ilmu ma'rifah yang lain, bahwa kita sadar kita melakukan semua ini tidak lain karena Allah menggerakkan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dibuka pertanyaan-pertanyaan lah. Sampai situkin dulu lah. Kalau bingung lah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqim thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.